Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan ada seseorang yang siap menghadapimu untuk mengungkapkan niat sebenarnya kepadamu. Baik teman-teman, jikalau kalian sudah siap, kita mulakan ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan energi seseorang yang siap bertemu kamu untuk memberitahumu sesuatu. Seperti apa energinya? Seseorang yang siap bertemu denganmu untuk memberitahu kamu sesuatu ya. With you, I feel so warm and cozy. Teman-teman, dengan kemunculan kartu yang pertama ini ya, menggambarkan energi seseorang yang sebenarnya. Nah, ini teman-teman, seseorang yang sangat nyaman dengan kamu. Kemunculan kartu ini seolah-olah menggambarkan orang yang sudah kamu kenali ya. Mungkin sudah mengenalinya agak lama, atau mungkin jikalau ini menarik energi hubungan baru, teman-teman, sosok ini sudah sangat-sangat merasa nyaman denganmu. Nah, baik hubungan baru ataupun hubungan lama, dia tidak bisa menafikan ya. Memang ada kenyamanan luar biasa yang dirasakan apabila bersama denganmu. Oke teman-teman, kita lihatkan lagi energi lain ya. Di sini teman-teman ada gambar stalking teman-teman ya. Saya tidak tahu apakah ini melibatkan seseorang yang mungkin tahu ya. Dikala kamu lagi dingin, dikala kamu lagi merasa sejuk, kamu akan memakai stalking ini. Saya sempat merasakan energi itu ya. Entah memang ada momen yang seperti hang out together, tetapi di saat kamu mulai merasakan kesejukan, kamu akan memakai stocking ini. Itu yang saya rasakan ya. Okey teman-teman, kemunculan I remember how you used to send me food. Nah ini teman-teman, kamu mungkin di sini selalu menghidangkan makanan untuknya. Nah entah itu makanan yang kamu belikan atau makanan yang kamu masakkan untuknya. Teman-teman, ada momen makan di sini ya, di mana kamu selalu memastikan sosok ini tidak kelaparan. Kamu selalu akan menghantar makanan, entah menghantar makanan ke rumahnya atau memastikan dia tidak skip makanannya ya. Mungkin tidak terlepas atau terlupa untuk makan seperti itu. Kamu selalu membelikan makanan atau memberikan makanan kepadanya. Kalian sesuaikan. Di sini mungkin ada momen di mana jikalau kalian di sini pandai masak contohnya ya, mungkin kamu pernah menghidangkan makanan untuknya. Okey teman-teman, my future plans always includes you. Wow, ini seperti seseorang yang mempunyai perencanaan jangka panjang dengan kamu ya. Apapun yang direncanakan ke depan, itu pasti akan melibatkan kamu. Jikalau ini tidak menarik energinya, beberapa di antara kalian yang menonton seperti sudah pun melibatkan dia. Nah ini secara sedar ataupun tidak ya, kamu akan melibatkan dia di dalam perencanaan masa depanmu. Nah ini mungkin juga kedua-duanya ya, yang sudah pun seperti merencanakan sesuatu untuk masa depan kamu dan dia. Okey teman-teman, kita lihatkan kemunculan kartu ini sebagai kartu di tengah menggambarkan sebenarnya memang ada keinginan yang sangat kuat ke arah hubungan jangka panjang dari seseorang ini ya. Teman-teman, saya merasakan energi seseorang yang entah ini hubungan yang berstatus ataupun tidak ya, tetapi dia memang sudah menganggap kamu ini seperti pasangannya. Saya sempat merasakan energi itu dari ketiga-tiga kartu ini. I believe in you and me. Teman-teman, seseorang ini sangat mempercayai kamu. Nah, mengapa dia sangat mempercayai kamu? Kerana dia tahu teman-teman, kamu orang yang sangat percaya diri. Nah, itu terlihat sangat seksi di matanya dia. Teman-teman, dia sangat tertarik ya apabila merasakan kamu ini orang yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi. Seseorang ini sebenarnya mempunyai fondasi kepercayaan yang sangat mendalam terhadap kamu ya. I started to eat well and healthy because of you. Nah, lagi-lagi teman-teman, sesuatu yang berkaitan dengan makan dan minum ya. Teman-teman, sosok ini mungkin orang yang tidak begitu menghiraukan ya, dia makan atau tidak. Atau mungkin dalam satu hari teman-teman mungkin hanya makan satu kali atau dua kali. Tetapi sejak berkenalan dengan kamu, sejak kemunculan kamu dalam hidupnya, teman-teman, sosok ini mulai memperhatikan pola makannya. Kamu seperti menjaga perutnya dengan begitu baik ya, memastikan dia memakan atau mengambil makanan-makanan yang sihat dan sekurang-kurangnya makan 3 kali sehari.
Mungkin juga ada momen di mana kamu selalu akan menghantar makanan, membelikan buah-buahan untuk makanan sehariannya. Teman-teman, di sini seseorang ini mulai memperhatikan bagaimana dia makan, bagaimana dia minum. Kerana teman-teman seperti orang yang mulai bersemangat kembali ya. Nah, orang ini mungkin tidak lalu makan tanpa kamu seperti itu. Tetapi dengan adanya kamu, dia cukup bersemangat untuk makan. Seperti itu ya. Atau mungkin ada banyak momen makan di antara kamu dan dia. Contohnya kalian berdua mungkin food lovers di sini ya. Okey teman-teman, oops, I accidentally read your diary. Yes, I know. Wow, teman-teman. Ini energinya sangat khusus ya. Beberapa di antara dia mungkin sempat melihat sesuatu yang kamu catatkan. Entah ini kamu catatkan di dalam diary kamu ataupun di HP kamu ya. Tetapi teman-teman secara tidak sengaja, dia mungkin terbaca atau melihat ya, apapun yang kamu catatkan di dalam diary ataupun di HP kamu. Dan dia seolah-olah sudah pun mengetahui isi hati kamu ke dia. Maka teman-teman, orang ini sempat merasakan mungkin kamu menyayangi, mencintainya dalam diam. Teman-teman, walaupun kartu ini ya menggambarkan seseorang yang tidak sengaja terbaca akan sesuatu yang kamu catatkan. Teman-teman, ini tidak semestinya dibaca di buku ini, di diary ini ataupun di HP ya. Mungkin ada momen di mana kamu tidak sedar, mungkin kamu berbicara dengan teman-temanmu, dia mungkin terdengar akan perbualan kalian seperti itu ya, dan menyedari bahawa kamu menganggap si dia sangat serius dalam hidupmu. Maka teman-teman ada sesuatu yang secara tidak sengaja didengarkannya ya. Okey teman-teman, sehingga dia sudah pun tahu isi hati kamu terhadapnya itu seperti apa. Okey teman-teman, apa yang ingin hatinya katakan padamu saat ini? Kita lihatkan ya, seseorang yang siap menghadapimu untuk mengungkapkan niat sebenarnya kepadamu. Maka apa yang ingin dikatakan hatinya kepadamu saat ini? Jikalau kalian belum lagi bertemu. Kita lihatkan ya. I will prove it through my action. Wow, ini teman-teman, seseorang yang akan mengayuh basikalnya, menunggang motosikalnya. Teman-teman, intinya akan ada pergerakan dari dia. Dan ini seseorang yang benar-benar siap ya untuk datang ketemu kamu. Teman-teman, jikalau perlu berbasikallah ya. Janji ada pergerakan yang menuju kamu untuk mengungkapkan sesuatu yang terbuku di dalam hatinya. Teman-teman, ini adalah sebuah tindakan pasti dari dia. Dan dengan kemunculan tindakan seperti ini, dia sempat merasakan ini adalah pembuktian dari pihaknya dia kepada kamu ya. Contohnya mungkin orang ini jarang bertindak ya, sehinggalah hari ini mungkin jarang bertemu atau belum bertemu dengan kamu. Maka teman-teman, pergerakan ini adalah pergerakan yang sangat penting di hatimu. Maka dia ingin melakukan pergerakan ini untuk memberitahu kamu sesuatu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula apa yang sedang terbuku di hatimu kepadanya saat ini. I wrote a love letter to you but never managed to send it. Wow, ini seperti ada banyak kata-kata ya yang terbuku di dalam hatimu yang mungkin kamu catat di dalam diary itu atau mungkin kamu catat di dalam HP-mu. Apapun teman-temannya, di mana pun kamu mencatat kata-kata itu, intinya ada banyak ungkapan kata-kata yang ingin kamu sampaikan kepadanya, tetapi seolah-olah saya tidak tahu teman-temannya, energi dari kartu ini seperti membuatkan kamu ya teragak-agak untuk memberitahu dia ataupun tidak. Mungkin kerana kamu merasukan selama perhubungan kalian, sosok ini mungkin jarang bertindak atau tidak terlalu memperjuangkan kamu ya, sehingga membuatkan kamu seolah-olah tidak berani untuk mengungkapkan isi hati kamu yang sebenarnya kepadanya, sehinggalah dia datang menuju kamu dan mengungkapkan sesuatu. Mungkin kamu kemudiannya akan memberitahunya. Seperti itu ya. Teman-teman, ini seperti gambaran banyak rahasia yang kamu simpan di dalam hati yang belum diungkapkan sampailah detik ini ya. Seperti kamu teragak-agak ya untuk memberitahunya ataupun tidak. Okey teman-teman, we both have something in common, coffee. Nah ini teman-teman, momen ngopi bersama ya. Mungkin kamu dan sosok ini sangat suka kopi. Teman-teman, ini mungkin energi yang tidak akan resonate ya dengan semua orang, sudah pasti, beberapa sahaja. Memang ada momen minum kopi bersama dan kamu dan dia memang sangat menyukai kopi. Atau kamu tahu sosok ini tidak boleh ya menjalankan hari-harinya
tanpa ngopi duluan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita cuba gunakan kartu ini dan lihatkan lagi ya, seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang ingin segera bertemu denganmu. Dia ini siapa? Seseorang yang siap untuk bertemu dengan kamu dan mengungkapkan sesuatu yang sudah lama terbuku di dalam hatinya. Dia ini siapa? Okey teman-teman, alat cukur. Nah, ini mungkin seseorang yang selalu ya kelihatan sangat-sangat rapi, kelihatan seperti menjaga penampilan sebelum bertemu dengan kamu. Tetapi teman-teman, dari tadi ya, di saat menarik kartu ini, I don't really have quite a good feeling ya. Energi kedua teman-teman, mungkin kamu di sini pernah menghadiahkan alat cukur ini kepadanya. Nah, ini sudah pasti teman-teman ya, berbicara mengenai seorang pria ya. Teman-teman, jikalau ini baik pria ataupun wanita, kemunculan alat cukur ini ada sedikit energi negatifnya. Energi ketiga teman-teman, jikalau kamu tidak pernah menghadiahkan alat cukur ini kepadanya, selain daripada seseorang yang memastikan penampilannya cukup rapi sebelum bertemu dengan kamu, saya menangkap gambaran seseorang yang sempat memberikan kamu gambaran ya, bahawa dia memanfaatkan kamu. Nah, ini teman-teman, saya tidak tahu apakah dia benar-benar memanfaatkan kamu atau ini sekadar perasaanmu. Mungkin sepanjang hubungan kamu dan dia, kamu mulai menilai ya, seolah-olah hubungan ini sangat menguntungkan dia, tetapi tidak menguntungkan kamu. Nah, energi seperti itu juga bisa ya. Nah, teman-teman, sama ada kamu sedar ataupun tidak, dia juga sedar ya. Mungkin jikalau sesuatu sedang terjadi di antara kalian berdua. Nah, ini kalian sesuaikan energi masing-masing. Mungkin dia sempat merasakan, apakah kamu merasakan dia ini memanfaatkan situasi hubungan ini. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman, alat cukur menggambarkan seseorang yang selalu berpenampilan rapi. Teman-teman, dia tidak akan meninggalkan jambangnya yang panjang, ya, berjanggut, tidak trim, tidak mengemaskan atau merapikan janggutnya contohnya ya, dan akan kelihatan rapi sebelum bertemu dengan kamu. Orang yang menjaga penampilannya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, wow, ini seperti ada anting-anting yang panjang. Mungkin seorang wanita yang suka sangat ya mengikat rambutnya ponytail. Nah, ini teman-teman, ponytail ini bukan tertakluk kepada para wanita sahaja ya. Mungkin juga menarik energi seorang pria yang berambut panjang. Maka suka sangat ya mengikat rambutnya ponytail, baik seorang pria atau wanita. Tetapi ini teman-teman, jikalau menarik energi seorang wanita, sangat suka memakai anting-anting yang panjang. Teman-teman, selalunya wanita akan memakai anting-anting atau subang ya. Tetapi di gambar ini anting-anting yang panjang. Nah, ini mungkin kegemarannya, favorite-nya dia ya. Di saat ketemu dengan kamu atau kebiasaannya memakai anting-anting yang panjang seperti ini sebagai dekorasi ataupun aksesorisnya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Sekali lagi, baik seorang wanita atau lelaki, ada yang berambut panjang dan suka mengikat ponytail. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain. Wow, music box. Teman-teman, mungkin ada momen music box di antara kamu dan dia. Mengapa ya teman-teman, hari ini di saat saya memandang ke arah gambar ini ya, saya sempat merasakan sesuatu yang menarik, energi zaman kanak-kanak ya. Mungkin di zaman kecilnya, di zaman kecil kamu, is either orang ini atau kedua-duanya ya, kalian berdua sangat tertarik dengan music box ini. Nah, entah ini berkaitan dengan memori zaman kanak-kanaknya ataupun zaman kanak-kanak kamu yang sangat tertarik dengan music box. Itu energi yang pertama. Yang kedua, kamu mungkin pernah menghadiahkan music box ini kepadanya, atau dia yang menghadiahkan music box ini kepada kamu. Jikalau itu masih lagi tidak bisa dikaitkan dengan energi seseorang, teman-teman, ini kan music box yang berkaitan dengan music. Maka teman-teman, ini mungkin menarik seseorang yang berjiwa seni, orang yang sangat menyukai musik, entah dia ini ya pandai bermain beberapa alat musik, pandai menyanyi, atau ini mungkin menarik energi kamu. Contohnya kamu di sini pandai bermain alat musik, pandai menyanyi, suka menyanyi, dan itu diketahuinya, atau kedua-duanya. Teman-teman, kemunculan music box, sekali lagi ya, mungkin kamu pernah menghadiahkan dia music box ini. Okey teman-teman, kita lihatkan energi lain. Teman-teman, orang ini mungkin seorang pria yang suka memakai baju yang lengan panjang ya. Nah, mungkin ada baju yang seperti di gambar ini. Kelihatan seperti denim ya.
kain jeans teman-teman ya, atau warna kegemarannya mungkin berwarna biru. Nah, ini mungkin warna kesukaannya, atau dia tahu kamu suka warna biru, maka selalu akan memakai sesuatu yang warna favoritnya kamu, seperti itu ya. Atau mungkin ada momen kamu pernah menghadiahkan baju yang seperti ini kepadanya. Teman-teman, ini seorang pria atau wanita yang suka memakai baju berlengan panjang. Atau mungkin teman-teman ya, pekerjaannya mengharuskan dia berpakaian seperti ini. Apapun itu teman-teman, pakaiannya sangat kemas, pakaiannya sangat rapi. Nah, ini teman-teman ya, orang yang tidak akan simply wear anything apabila dia tahu dia perlu bertemu dengan kamu. Akan memastikan mengambil sedikit waktu, berpakaian rapi sebelum bertemu dengan kamu. Orang yang sangat menjaga penampilannya, seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan gift boxes. Wow, ini teman-teman, jikalau ada momen hadiah di antara kamu dan dia, wow, sepertinya kotak-kotak hadiah ini, jikalau kamu mungkin pernah menghadiahkan dia ya, masih lagi disimpannya sampailah detik ini. Teman-teman, kebanyakan orang akan mengambil hadiah dan mungkin akan menyingkirkan kotak-kotaknya. Tetapi teman-teman, kerana kamu begitu istimewa di hatinya, kotak-kotak hadiah ini masih lagi disimpan. Dan bahkan, it depends teman-teman ya, jikalau kamu berkali-kali memberikan hadiah dalam kotak, semua kotak-kotak itu akan disimpannya. Nah, ini sepertinya beberapa di antara mereka sudah bertahun-tahun menyimpan kotak-kotak ini. Kerana terlihat seperti ada kotak baru, ada kotak yang lebih lama, seperti itu ya. Maka teman-teman, di sini ada momen hadiah, saling memberi dan menerima di antara kalian berdua. Energi lain yang saya rasakan di sini teman-teman ya, orang ini merasakan kamu adalah anugerah yang paling indah di dalam hidupnya. Begitu juga sebaliknya ya, mungkin kamu merasakan dia ini, kedatangannya, kehadirannya adalah hadiah yang paling indah di dalam hidupmu. Okey teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang sudah sangat stabil ya. Mungkin teman-teman sudah sempat membeli rumahnya atau memang sudah memiliki beberapa rumah. Teman-teman, beberapa energi yang lain menunjukkan orang yang pandai menjaga rumah, orang yang bekerja dari rumah atau banyak menghabiskan waktunya di rumah. Teman-teman, beberapa yang lain mungkin mewarisi rumah daripada keluarga atau orang tuanya. Nah, teman-teman, seperti energi yang pertama tadi, orang yang sudah stabil dan memiliki kenyamanan yang luar biasa dengan kamu ya. Nah, ini mungkin teman-teman daripada kartu yang pertama tadi, with you I feel so warm and cozy. Mungkin ada momen di mana kamu pernah meluangkan waktu di rumahnya. Nah, ini ya teman-teman, sewaktu kedinginan kamu akan pakai stokin. Atau teman-teman, dia mungkin pernah berkunjung, meluangkan waktu di rumah kamu. Nah, ini kamu sesuaikan, tidak kiralah teman-temannya hubungan apa sekalipun, mungkin kamu pernah berkunjung ke rumahnya atau dia pernah berkunjung ke rumah kamu. Intinya, memang ada kenyamanan luar biasa yang dirasakan di hatinya apabila bersamamu. Teman-teman, kemunculan HP and tablet. Ini juga merupakan hadiah, mungkin kamu pernah menghadiahkan dia atau dia pernah menghadiahkan kamu. Orang yang banyak menghabiskan waktunya menggunakan HP atau menggunakan tabletnya. Teman-teman, ini seperti sekali lagi ya, mungkin pekerjaannya mengharuskan dia untuk banyak menggunakan alat-alat ini. Nah, mungkin kalian di sini selalu menggunakan alat ini untuk berkomunikasi. Nah, ini teman-teman melibatkan hubungan yang belum ada pertemuan. Itu juga bisa ya. Maka kamu akan terkejut kerana seseorang ini mulai siap untuk menghadapimu demi mengungkapkan niat sebenarnya kepadamu. Nah, ini teman-teman berbicara mengenai niat, saya ingin memberikan peringatannya. Apapun yang terbuku di dalam hatinya. Teman-teman, saya tidak tahu ya energi yang akan dibacakan nanti itu positif atau negatif. Tetapi pasti ada niatnya untuk datang bertemu dengan kamu. Kita perlu bersikap terbuka untuk mendengar apa sahaja ya, apa sahaja yang terbuku di dalam hatinya. Jikalau itu tidak penting, maka seseorang ini tidak akan mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan kamu. Okey teman-teman, setelah selesai melihat ke arah ciri-ciri orangnya, kita coba lihatkan kartu ini pula ya. Apa yang sebenarnya ingin dia ungkapkan di saat ketemu denganmu? Mengapa sosok ini mulai siap datang bertemu dengan kamu dan mengungkapkan kata-kata ini? Kita lihatkan ya, apakah energinya positif atau negatif. Teman-teman, selama ini, apa yang sebenarnya terbuku di dalam hatinya ya? Mengapa ada keinginan yang sangat kuat
untuk bertemu dengan kamu segera. Kita lihat saja kepada energinya. Okey teman-teman. Di sini teman-teman ada tanggal 4, tanggal 2 dan juga angka 42 yang mungkin menarik usianya usia kamu ya. Tidak ada kebetulannya. Fortune favors the bold. Teman-teman, menurutnya, nah ini seperti menggambarkan keberanian seseorang untuk mengambil resiko untuk bisa memenangkan sesuatu ya. Jikalau tidak ada keberanian untuk bertindak, maka teman-teman kita tidak pernah akan tahu kita akan menang atau kalah. Seperti itu ya. Maka ini seperti seseorang yang ingin memberitahu kamu, dia siap bertemu dengan kamu dan siap menghadapi segala resiko itu. Jikalau tidak berani untuk berdepan dengan situasi seperti ini, maka dia tidak pernah akan tahu apakah hubungan ini akan ada kelanjutan ke depannya ataupun tidak. Maka dalam banyak hal teman-teman, ada kalanya kita perlu mengambil resiko. Nah, ini seperti berbicara mengenai sebuah keberuntungan. Keberuntungan tidak akan datang tanpa kita bersikap berani untuk menghadapinya. Maka gambaran yang diberikan oleh kartu ini teman-teman ya, seseorang ini teman-teman mungkin sebelum ini tidak begitu berani untuk bertindak ya, tetapi kerana tidak mahu kehilangan kamu dan merasa sangat beruntung ya dengan kemunculan kamu di dalam hidupnya, membuatkan dia sangat berani dan sedang menuju kamu. Maka teman-teman, tanpa sikap yang berani ini, dia mungkin tidak pernah akan tahu ke depannya seperti apa. Maka perlu mengambil resiko dan datang bertemu denganmu. Okey teman-teman, ini seperti tanggal yang berulang dari tadi ya. 42, ini 24. Okey teman-teman, tanggal 24 ya. Don't count your chicken before they hatch. Teman-teman, ini seperti seseorang yang tidak mahu terlalu memberikan kamu banyak harapan ya. Saya sempat merasakan energi seperti itu. Teman-teman, dia ingin ketemu kamu duluan. Kemudiannya dibawa berbincang. Dalam arti kata lain ya, dia tidak mahu sebelum bertemu dengan kamu, mungkin kamu sudah memiliki ekspektasi yang berlebihan. Nah, ini akan menakutkan dia. Maka dia ingin segera bertemu dengan kamu untuk mengungkapkan bahawa jangan terlalu berekspektasi tanpa bertemu dengannya duluan. Teman-teman, ini orang yang tidak mahu sembarangan ya, ataupun secara tidak sengaja memberikan kamu harapan. Don't count your chicken before they hatch. Teman-teman perlu bertemu duluan, kemudiannya baru kamu pikirkan apakah kamu ingin bersamanya atau tidak. Orang ini takut banget jikalau kamu berharap yang sangat lebih, berharap terlalu banyak, walaupun kalian berdua belum bertatapan mata. Maka saya menangkap gambarannya, dia ingin ketemu dengan kamu dengan segera kerana tidak mahu menunda lagi. Jikalau terlalu menunda, harapan yang mungkin, ekspektasi yang mungkin timbul di hati kamu itu akan semakin meningkat. Maka teman-teman, dengan bertemu kamu dengan segera, dia ingin kamu tahu. Bertemu duluan, kemudiannya baru kamu pikirkannya, apakah kamu ingin mengharapkannya ataupun tidak. Seperti itu ya. Nah, saya tidak begitu pandai dalam menjelaskan kartu ini, tetapi saya harap kalian faham ya. Teman-teman, ini intinya seseorang yang takut banget jikalau kamu mempunyai harapan yang terlalu besar sebelum bertemu dengannya. Nah, itu intinya. Okey teman-teman, apa yang ingin diungkapkannya di saat bertemu dengan kamu? Di sini sekali lagi tanggal 2, tanggal 7 dan juga tanggal 27. Easy come, easy go. Teman-teman, seseorang ini mungkin teman-teman ya, tidak mahu hubungan yang sekadar easy come, easy go ya. Mungkin dia ingin ketemu dengan kamu untuk mengetes keseriusan kamu terhadapnya. Apakah kamu ini easy come, easy go, secepat itu kamu datang, secepat itu pergi. Secepat itu kamu pergi. Atau teman-teman, dia tidak mahu kamu merasakan dia ini secepat itu dia datang, secepat itu dia pergi. Seperti orang yang ingin mengetes hubungan ini ya, ingin mengetes kamu. Apakah kamu benar-benar serius kepadanya? Nah, ini berlandaskan ya, perbualan-perbualan di antara kamu dan dia di sosmed. Contohnya ya, bagaimana kalian texting one and another. Maka di saat bertemu empat mata nanti, dia bisa mengetahui kamu ini serius atau kamu hanya sekadar bermain-main. Teman-teman di sini ya, mungkin seseorang ini pernah mengalami hubungan yang seperti easy come, easy go. Mungkin ini membuatkan dia merasa sangat insecurity dan ingin mengecek dan mengetes apakah kamu seperti itu. Atau dia mungkin datang energi kedua untuk memberitahu kamu dia bukanlah orang yang easy come, easy go. Secepat itu dia datang, secepat itu dia pergi. Teman-teman, ini mungkin menarik energi seseorang yang
tidak mahu dipermainkan dan tidak ada niat untuk mempermainkan hati kamu ya. Mungkin memang sudah banyak kali mengalami momen seperti itu dalam hidupnya. Maka dia ingin memastikan ada keseriusan di hubungan kalian. Okey teman-teman, tanggal 6, you are the apple of my eye. Nah ini teman-teman seperti sangat menekankan ya, kepentingan kamu, value kamu di matanya dia. Teman-teman, ini seperti trying to back up ya kartu tadi. Cuba menguatkan lagi apa yang saya jelaskan daripada kartu tadi. Teman-teman, jikalau kamu tidak penting di matanya, tidak penting di hatinya, maka teman-teman, mengapa dia perlu membuang waktu datang bertemu dengan kamu dan mengetes kamu? Kecuali kamu sangat penting di hatinya. Ini teman-teman berbicara mengenai kepentingan kamu, seseorang itu tidak akan datang membuang waktu bertemu dengan kamu unless you are so important. Nah itu salah satu daripada tandanya. Jikalau berkali-kali diajak ketemu, tetapi dia tidak mahu bertemu, maka kamu pasti sudah pun tahu ya. Banyak alasan story diberikan, itu artinya easy come easy go. Tetapi jikalau memang seseorang ingin membuktikan melalui tindakannya, I will prove it through my action. Saya akan membuktikannya melalui tindakan saya. Maka teman-teman, kamu di sini sangat berarti baginya. Sebenarnya teman-teman, kemunculan kartu seperti ini ya, menggambarkan seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu. Nah, kamu ini seperti sudah berhasil menarik perhatiannya dan dia tidak terdistraksi ya dengan kemunculan cewek-cewek lain, kemunculan cowok-cowok lain. Matanya, hatinya hanya terpaku padamu. Nah, ini seperti seseorang yang energinya, hatinya sudah diikat oleh kamu. Maka ada keseriusan untuk datang bertemu dengan kamu ya. Kita lihatkan lagi apa yang ingin diungkapkannya di saat ketemu kamu nanti. Teman-teman, ini mungkin menarik seseorang yang tanggal lahirnya tanggal 1 ya. It's a blessing in disguise. Teman-teman, dia ingin kamu tahu apapun yang sudah terjadi di dalam perjalanan hubungan kalian, segala sesuatu yang sudah terjadi ada keberkahannya. Ada berkah yang terselindung di sebalik ujian-ujian itu, di sebalik argumen-argumen itu, di sebalik segala tantangan yang perlu kalian tempuhi. Teman-teman, ini seperti memberikan saya gambaran juga ya, seseorang yang akan tetap memperjuangkan kamu sampai kapanpun. Kerana teman-teman, orang ini melihatkan gambaran yang lebih luas dengan kamu. Apapun tantangan itu, apapun kesulitan itu, menurutnya ada berkah di sebaliknya. Kamu ini seperti pantas, sangat-sangat berbaloi untuk diperjuangkan. Nah, ini orang yang tidak akan back down ya. Seseorang yang tidak akan menyerah begitu saja. Okey teman-teman, di sini tanggal 1 ya. Kita lihatkan lagi ungkapan daripada hatinya yang perlu kamu tahu ya. Teman-teman, di sini menarik tanggal 9. Believe it when you pray. Wow teman-teman, dia seperti sudah pun mendapatkan bimbingan, petunjuk melalui doa-doanya. Teman-teman, orang ini seperti orang yang banyak berdoa, diberikan petunjuk, diberikan sinyal ya dari semesta sebelum dia datang bertemu kamu. Seolah-olah teman-teman dia mempercayai ya petunjuk yang didapatkannya melalui doa-doanya. Dia tahu teman-teman apabila mendapatkan petunjuk itu, kamu adalah orang yang tepat itu. Atau teman-teman, ini secara tidak langsung ya, memberitahu kamu apapun yang kamu doakan, pada akhirnya kamu dipertemukan dengan seseorang yang, nah ini teman-teman, doa-doa yang terjawab. Seseorang yang benar-benar kamu inginkan. Nah ini mungkin penantian yang sudah agak lama ya. Angka ataupun tanggalnya tanggal 9. Yang berarti tanggal ataupun tanggal terakhir. Infinity. Teman-teman, ini mungkin penantian yang sudah agak lama. Maka teman-teman, believe it when you pray. Sepanjang kamu berdoa, doa kamu dijawab ya, dikabulkan seperti itu. Maka teman-teman, ini sosok yang sudah pun mendapatkan petunjuk, bimbingan sebelum datang ketemu dengan kamu. Okey, kita lihatkan ya. Apa lagi yang ingin diungkapkan dari hatinya? Tanggal 2 dan 9 sudah saya bacakan tadi. Tanggal 29. Don't put all your eggs in one basket. Teman-teman, ini lebih kurang sama dengan kartu tadi ya. Don't count your chicken before they hatch. Menggambarkan play safe. Teman-teman, ada kalanya kita perlu bersikap seperti play safe ya. Jangan terlalu terburu-buru mengambil resiko yang berlebihan. Perlu bermain aman seperti itu ya. Teman-teman, ini seperti seseorang yang tidak mahu melakukan sesuatu yang berlebihan yang bakalan menghancurkan harapan-harapan di hatimu. Begitu juga sebaliknya.
Maka ini seperti seseorang yang sangat berhati-hati dari segi tindak tanduknya. Kemunculan tanggal 29 ini teman-teman menggambarkan energi seseorang yang sangat romantis. Entah ini menarik tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tetapi orangnya sangat romantis. Dan dia tidak mahu memberikan janji-janji itu, tetapi lebih ingin mengekspresikan, membuktikan cintanya melalui aksinya. Maka teman-teman, dia tidak mahu kamu terlalu mengambil resiko, berharap yang berlebihan, tetapi hujung-hujungnya nanti mungkin dia tidak bisa melakukannya atau memenuhi permintaan kamu. Begitu juga sebaliknya. Maka teman-teman, ini seseorang yang ingin take things easily ya, seperti mengikuti alur ya, bertindak dengan penuh berhati-hati dan tidak mahu melukai hatimu. Take it slow and easy sehinggalah kamu bisa mempercayainya. Teman-teman, sosok ini orang yang sangat romantis dan tidak mahu kamu terlalu mengambil resiko atau dia terlalu mengambil resiko. Seperti ingin mencapai sebuah kedamaian, sebuah perjanjian yang akan mengamankan kamu, perjanjian yang akan mengamankan dia. Seperti itu ya. Dan saya menangkap seseorang yang take things easy. Orang yang tidak mahu terlalu terburu-buru, tetapi walaupun perlahan, tetapi teman-teman, orang ini orang yang sangat meyakinkan. Nah, kerana sebelum sesuatu terjadi, dia seperti sudah ingin menekankan, jangan terburu-buru dan terlalu mengambil resiko. Kerana teman-teman, orang ini ingin mengelak ya, daripada kamu dilukai dan hatinya hancur nanti. Seperti itu ya. Itu yang saya rasakan dari kartu-kartu ini ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi. Okey teman-teman, menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan ya. Apa lagi yang ingin dia sampaikan di saat ketemu denganmu? Apa lagi yang ingin dia ungkapkan secara jelas di saat bertemu denganmu? Silent treatment. Why? Wow, ini teman-teman mungkin ya, kalian berdua sudah agak lama tidak berbicara atau mungkin ada momen di mana kamu sudah lama mendiamkan dia. Teman-teman, ini juga energi yang bisa terbalik ya. Kalian sesuaikan, tetapi dengan kemunculan kartu ini, seseorang ini teman-teman ingin menjelaskan situasi ini dengan segera kerana mungkin kamu sudah banyak mendiamkan dia. Seperti itu ya. Okey teman-teman, will you ever forgive me? Teman-teman, kemunculannya juga seperti menggambarkan energi seseorang yang berniat untuk meminta maaf darimu. Nah, ini teman-teman seseorang yang sudah pun tahu ya. Dia merasa bersalah atau mungkin sudah melakukan kesalahan yang membuatkan kamu mungkin sempat memblokirnya atau tidak lagi mempedulikannya. Silent treatment seperti itu ya. Okey teman-teman, why does this have to happen to us? Jikalau hubungan kalian ini hubungan yang banyak tantangannya, seringkali melibatkan kesalahpahaman atau mungkin kalian berdua sempat merasakan sulit banget untuk bisa bersama. Teman-teman, ini seperti suara hatinya yang sangat frustrasi. Mengapa semua ini perlu terjadi kepada kalian berdua? Maka ada kesedihan di balik kartu ini ya. Teman-teman, orang ini ingin melepaskan apapun yang dirasakan di dalam hatinya, termasuklah segala sesuatu yang membuatkan dia frustrasi di saat ketemu denganmu. If I were given a choice, I just want to be with you. Teman-teman, jikalau dia memang diberikan pilihan, dia tidak akan berfikir panjang. Dia hanya akan memilih kamu. Nah, ini teman-teman seseorang yang ingin kamu tahu ya. Mungkin sebelum ini dia tidak pernah mengungkapkan cintanya kepada kamu, selalu menimbulkan keraguan di hatimu, atau mungkin menurut kamu dia ini banyak pilihan. Tetapi teman-teman, menurutnya, jikalau dia diberikan pilihan, dia hanya akan memilih kamu. Nah, ini teman-teman kata hati terdalamnya dia di saat bertemu denganmu ya. Kita lihat lagi. I love the way you love me. Teman-teman, ini tidak perlu dijelaskan lagi ya. Seseorang ini sangat mencintai kamu seperti mana kamu mencintainya. Dan bahkan teman-teman, dia jatuh cinta kepada kamu kerana cara kamu mencintainya, cara kamu menerimanya, cara kamu menyayanginya. Maka teman-teman, orang ini akan mencintai kamu dengan sepenuhnya seperti mana kamu mencintainya. Nah, seperti itu ya. Kita buka satu kartu lagi. Love don't rush. Nah, ini teman-teman yang saya jelaskan di awal bacaan tadi ya. Teman-teman, jikalau hatinya sudah pun tahu dia memilih kamu, maka tidak perlu untuk terlalu mempercepatkan sebuah hubungan ya. Tidak perlu terlalu terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Asalkan hatinya tahu
dia sudah memilih kamu dan kamu sudah memilih dia. Kecuali teman-teman salah satu pihak mungkin mempunyai pilihan lain. Tetapi menurutnya kerana dia tahu hatinya hanya akan memilihmu, teman-teman, maka kalian tidak perlu terburu-buru. Nah, ini mungkin kata-kata yang ingin mengamankan perasaanmu ya. Mungkin contohnya kamu mengajak dia bernikah. Maka dia ingin kamu tahu tidak perlu terburu-buru kerana hatinya memang sudah memilih kamu. Mungkin ada persiapan-persiapan lain yang perlu dilakukannya. Maka teman-teman, dia seperti ingin mengamankan kamu melalui kata-kata ini ya. Love don't rush. Teman-teman, jikalau sudah cinta, tidak perlu terburu-buru. Menurutnya kerana hatinya memang sudah memilih kamu. You are so attentive to all my needs. Nah, ini teman-teman seseorang yang sangat menghargai kerana kamu benar-benar memenuhi segala kebutuhannya. Kamu orangnya sangat prihatin dan dia sangat menghargai sikap kamu yang sangat prihatin itu ya. Teman-teman, tidak ada orang lain ya yang akan memenuhi segala kebutuhannya setiap hari kecuali kamu. Okey teman-teman, menggunakan kartu ini kita akan melihatkan ke arah zodiak-zodiak yang mungkin muncul di pembacaan kita hari ini ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Aquarius, Leo, Sagittarius, Virgo dan juga zodiak Libra. Teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya. Kita beralih pula ke arah huruf-huruf namanya ya. Okey teman-teman, siapa seseorang ini yang sudah siap untuk menghadapimu, untuk mengungkapkan niat sebenarnya kepadamu? Seseorang yang sebenarnya merasakan sangat perlu bertemu denganmu dengan segera. Kita lihatkan di sini ya. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian kanan ini ya. Kita ambil bahagian depan. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf U, T, D, G, V, E, N, B, M, Y, S, F, H, X, J, P, O, K, C. Baiklah teman-teman, sekian dahulu untuk readingan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa ada sebuah pepatah yang mengatakan perpisahan mengurangi cinta kecil tetapi memperkuat cinta besar. Mirip dengan bagaimana angin memadamkan lilin tetapi menyulut api besar. Nah, begitulah perumpamaannya atau metafora bagi pertemuan yang telah lama ditunggu-tunggu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye, take good care.